Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan lanjutan kali ini, setelah UTS, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. Sebenarnya, dalam pengambilan keputusan ada berbagai macam kondisi. Yang pertama yaitu kondisi kepastian, kondisi ketidakpastian, kondisi resiko, dan kondisi konflik. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi resiko dan juga akan diuraikan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi kepastian dan ketidakpastian, namun hanya sedikit. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu pokok-pokok bahasan yang akan dibahas di sini adalah yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, syarat-syarat keputusan kondisi beresiko, jenis resiko, sumber-sumber resiko, dan perhitungan dalam kondisi yang beresiko. Langsung saja kita masuk dalam pokok bahasan pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini, pengambilan keputusan bisa terbagi ke dalam beberapa kondisi. Di antaranya, tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama kondisi kepastian atau certainty, kondisi ketidakpastian atau uncertainty, dan kondisi beresiko atau risk. Yang mana sudah sempat kita singgung tadi, sebenarnya ada 4, namun yang ada di sini kita hanya menjelaskan 3. Tidak apa-apa, nanti kita akan membahas secara terperinci pada bab yang lain. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi kepastian, yang mana bila keadaan atau kondisi diketahui secara pasti, maka kita hanya tinggal memiliki tindakan atau keputusan yang terbaik, yang mana kita akan memaksimalkan jika hal tersebut berkaitan dengan masalah profit atau keuntungan, dan meminimalkan jika masalah biaya atau loss. Pengambilan keputusan berdasarkan kepastian menghendaki bahwa semua keterangan yang diperlukan mengambil keputusan seluruhnya diketahui secara lengkap. Berikutnya, contohnya misalkan manajer dapat menyusun semua strategi atau tindakan yang mungkin. Harus tahu sepenuhnya tentang keperluan untuk melaksanakan semua tindakan ini dan harus dapat menentukan perolehan yang untuk setiap tindakan. Dalam hal seperti ini hanya ada satu jenis keadaan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Salah satu teknik yang digunakan adalah melakukan analisis teori statistik yang bertitik pusat pada formula yang disebut hukum Bayes atau teori Bayes. Formula ini pada awalnya dibuat oleh Reverend Thomas Bayes. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara subjektif. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan klasik yang mana lebih berfokus pada pendekatan yang objektif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan sampel, tes hipotesis, analisis regresi, dan lain-lain. Untuk kondisi ketidakpastian ini akan lebih kita bahas pada bab tersendiri nantinya. Dan juga pada kondisi kepastian tadi kita akan membahas pada minggu-minggu depan mengenai lebih rincinya. Kita masuk pada inti dari mata kuliah pada pertemuan kali ini, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi resiko, yang mana pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian, di mana hasil yang diperoleh harus ditanggung sebagai konsekuensi akibat keputusan yang diambil sebelumnya. Pengambilan keputusan resiko terjadi apabila alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan. Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan dan diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi. Risiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti, dan pada kondisi ini keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. Teknik pemecahannya menggunakan konsep probabilitas.
Resiko berarti kesempatan timbulnya kerugian. Kemungkinan timbulnya kerugian, ketidakpastian, penyimpangan hasil aktual, perbedaan hasil dari harapan. Akibatnya, timbul kerugian, adanya ketidakpastian, resiko hanya dapat diminimalisir. Sangat sulit untuk dihilangkan 100%. Adapun syarat-syarat keputusan dalam kondisi risiko yaitu adanya alternatif tindakan yang visible, ada kemungkinan kejadian yang tidak pasti dari masing-masing probabilitas, dan memiliki nilai atau payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian yang tidak pasti. Ada dua jenis resiko, yang pertama yaitu resiko dinamis dan yang kedua resiko statis. Yang mana resiko dinamis ini merupakan risiko yang berhubungan dengan dinamika atau perubahan keadaan ekonomi seperti tingkat harga, selera, dan teknologi. Sedangkan risiko statis adalah risiko yang berhubungan dengan keadaan ekonomi yang statis atau tetap. Adapun sumber-sumber risiko, yang pertama masyarakat, yaitu risiko sosial yang ditimbulkan atau penyimpangan yang disebabkan oleh masyarakat, ataupun kerugian fisik, force majeure akibat fenomena alam atau kesalahan manusia. Yang kedua ada ekonomi, karakteristiknya langsung, tidak langsung, atau tanggung gugat. Penanganannya ada pencegahan, pengendalian, dan pemindahan atau asuransi. Jadi apabila risiko yang dialami oleh perusahaan, namun perusahaan tersebut mengasuransikan kegiatan yang terjadi di perusahaannya, maka kerugian atau risiko yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dari perusahaan bisa ditanggungjawab oleh asuransi. Semacam itu. Kita lanjutkan. Pengambilan keputusan dengan syarat dinyatakan sebagai kondisi berisiko, yaitu alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Diasumsikan bahwa pengambil keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. Risiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti, walaupun diketahui nilai probabilitas atau kemungkinannya. Pada kondisi ini, kondisi keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. Bedanya dalam kondisi ini ada informasi atau data yang mendukung dalam membuat keputusan, berupa besar atau nilai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan. Teknik pemecahannya menggunakan konsep probabilitas, seperti model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, atau model antrian probabilistik. Kondisi pengambilan keputusan berisiko. Ada 5 jenis kondisi pengambilan keputusan berisiko ini. Yang pertama yaitu expected payoff atau EP, yaitu memilih alternatif dengan nilai harapan nilai terbesar atau payoff terbesar dan nilai harapan kekalahan terkecil atau minimum expected loss. Yang kedua yaitu expected monetary value atau EMV, yaitu memilih keputusan dengan nilai harapan yang maksimum berdasarkan besarnya nilai uang, dan expected loss atau EL yang sifatnya merugikan atau kekalahan. Kemudian ada nilai kesempatan hilang atau adalah sejumlah payoff yang hilang karena tindakan dengan payoff terbesar bagi keadaan tak pasti yang sebenarnya terjadi, dan nilai harapan informasi sempurna. Dengan memilih alternatif atau tindakan didasarkan atas informasi, nilai maksimum setelah ada penambahan informasi. Berikutnya, ada jenis perhitungan dalam kondisi resiko. Untuk mengambil keputusan dalam kondisi beresiko, dilakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu hitung nilai harapan masing-masing alternatif, pilih yang maksimal jika berhubungan dengan profit, dan pilih yang minimal jika berhubungan dengan cost atau biaya. Berikut ada contoh perhitungan expected payoff, yang mana
Dalam tabel alternatif investasi ada 3 jenis, yaitu tanah, tabungan, dan saham dengan prospek pasar 0,30 jika kondisinya cerah, 0,50 jika kondisinya sedang, dan 0,20 jika kondisinya lesu. Ini ada angka-angka, kita akan coba hitung. Berikut ini metrik payoff dari investasi yang dilakukan oleh PT. Berdasarkan nilai moneter atau nilai harapan payoff terbesar, investasi mana yang akan dipilih? Nilai terbesar yang timbul adalah EP tanah, yaitu sebesar 15 dikali 0,3 ditambah 16 dikali 0,5 dan 11 dikali 0,20. Ya. Oleh karena EP tanah sebesar 15,6 yang terbesar, maka diputuskan untuk investasi tanah. Dalam jangka panjang secara rata-rata akan diperoleh keuntungan sebesar 15,6. Nah, ini ada tugas sedikit mengenai uraikan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum atau teori Bayes, serta berikan contoh penerapannya dalam pengambilan keputusan manajerial atau pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Itu saja materi yang saya bahas dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.